Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana dengan NIM 06021182328008. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis MK Tala Kurikulum dan Buku Teks yang diampu Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Holida Nuzula MPD. Judul penelitian saya, Analisis Kebahasaan dan Kegrafikan Buku Teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Karangan Agus Tarianto, Titi Asarti dan Eko Sasi dan menggunakan teori BSNP Kebahasaan dan Kegrafikan. Baik, di sini ada juga latar belakang pada penelitian saya. Di dalam proses belajar mengajar, diperlukan buku teks untuk mendukung kegiatan belajar dan tercapainya suatu pendidikan. Buku teks merupakan buku pelajaran dalam bidang studi tertentu. Buku teks standar yang disusun oleh para pakar yang ahli dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan edukasional, yang dilengkapi dengan sarana pengajar yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah serta perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pembelajaran. Di mana tujuan penelitiannya berdasarkan rumus masalah yang sudah dilampirkan oleh penulis. Apapun tujuan dari pembuatan makalah, yaitu untuk mengetahui kebahasaan sekaligus kegrafikan pada yang menggunakan aspek kebahasaan serta kegrafikan pada buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 teks yang sudah ditentukan oleh teori B. Baik, di sini ada rumus masalah pada penelitian saya. Yang pertama, bagaimana buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 sesuai dengan aspek kebahasaan teori BSNP. Yang kedua, bagaimana buku teks Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 sesuai kegrafikan menurut teori. Dan di sini manfaat penelitian. Manfaat dalam pembuatan makalah ini baik bagi penulis maupun pembaca untuk menambahkan wawasan serta mengetahui hasil penilaian dari analisis yang menggunakan teori BSNP, dapat memahami dan mendalami beberapa aspek sebagai bahan evaluasi, serta mengetahui apakah buku teks yang digunakan sudah tepat atau belum untuk digunakan sebagai media pembelajaran siswa. Di mana identitas buku penelitian saya, judul buku Bahasa Indonesia SMP atau MTS Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 Pengarang Agus Tarianto, Titi Asiti dan Eka Sasi. Jumlah halaman 178, ukuran 25 cm, nomor ISBN IBSN 9786022829963, jilid lengkap. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian saya, dalam kajian pendidikan di Indonesia, BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan memainkan peran penting sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab menetapi standar pendidikan nasional. Landasan teori yang digunakan untuk mendukung analisis atau interpretasi standar BSNP mencukupi berbagai aspek, seperti kebijakan pendidikan, teori kurikulum, evaluasi pembelajaran, hingga prinsip desain bahan ajar. Bahasa yang terdapat di buku Bahasa Indonesia ini apakah dapat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit? Bahasa yang digunakan dalam buku Bahasa Indonesia kementangan emosional umumnya dirancangkan untuk mudah dipahami oleh pembaca. Namun, ada beberapa faktor yang dapat mengaruhi tingkat pemahaman secara keseluruhan. Jika buku ini dituliskan dengan efektif dan disertai penjelasan yang memadai, seharusnya tidak sulit untuk dipahami, namun perlu juga diperhatikan latar belakang pembaca. Yang dimana hasil analisis angket tertutup setuju 42,9%, sangat setuju 57,1%. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan dan tingkat intelektual peserta didik SMP. Remaja usia SMP sedang berada dalam fase perkembangan emosi yang cukup dinamis. Jadi, penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka agar mereka bisa mengingatkan konsep tersebut dengan perasaan dan perilaku mereka sendiri. Yang dimana hasil angket tertutup yang setuju 71,4% dan sangat setuju 28,66%. Kalimat yang digunakan dalam analisis bahasa. Kalimat yang digunakan dalam
buku merupakan kalimat efektif dan disederhanakan serta sudah sesuai dengan KBBI. Buku yang digunakan kalimat efektif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia akan mudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu, penggunaan bahasa yang sesuai dengan KBBI dan memastikan keseragaman dan kepatuhan pada aturan bahasa yang berlaku, sehingga pembaca dapat mengikuti penjelasan tanpa kebingungan. Dari hasil angket tertutup, yang setuju 57,1%, sangat setuju 42,9%. Dan di mana dalam analisis kebahasaan ada juga kalimat efektif. Kalimat yang digunakan dalam buku merupakan kalimat efektif dan sederhana serta sudah sesuai dengan KBBI. Buku yang menggunakan kalimat efektif dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia akan memudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Yang dimana sesuai hasil angket tertutup, yang setuju 85,7% dan yang sangat setuju 14,3%. Penggunaan istilah simbol dan ikon apakah sudah tepat atau belum? Penggunaan istilah simbol atau ikon yang tepat sangat penting agar siswa bisa memahami materi dengan mudah, tidak bingung. Istilah yang tepat membantu siswa mengerti konsep dengan lebih baik. Simbol yang jelas memudahkan mereka dalam memahami antara ide-ide dan ikon yang sesuai, membuat materi lebih menarik serta mempermudahkan pemahaman. Yang dimana dari hasil angket saya, yang setuju 71,4% dan sangat setuju 28,5%. Analisis desain, apakah desain ini buku bahasa Indonesia SMP kelas 9 ini menarik atau belum? Simpel yang menarik dapat diperhatikan sementara, rapi dan mudah meningkatkan pengalaman pembaca. Penerbit memiliki tim desain yang profesional sehingga hasil desain buku merupakan biasanya berkualitas tinggi. Di mana hasil angket tertutup setuju 86,7% dan sangat setuju 14,3%. Kelebihan buku teks. Kelebihan dalam aspek kebahasaan, bahasa yang jelas dan sederhana. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMP kelas 9 sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Kalimat-kalimat yang digunakan sederhana namun tetapi memperhatikan ketepatan makna. Yang kedua, kelebihan dalam aspek grafikan. Tata letak yang rapi dan terstruktur. Buku ini memiliki desain tata letak yang jelas dan baik, memudahkan siswa untuk mengengkas materi dengan mudah. Kekurangan buku teks. Yang pertama, kekurangan dalam aspek kebahasaan. Penggunaan kalimat yang terlalu formal di beberapa. Meskipun bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah, terkadang terdapat kalimat yang terasa terlalu formal dan rumit untuk dipahami oleh siswa SMP. Yang kedua, kekurangan aspek grafikan. Kekurangan variasi dalam literasi. Meskipun literasi yang ada relevan dan materi, terkadang variasinya terbatas. Kesimpulan dalam penelitian ini, kesimpulan dapat diambil serta menganalisis buku teks bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 9 Kurikulum 2013 revisi 2018 bahwa buku teks ini sangat layak digunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran untuk para siswa. Namun sering berjalannya waktu, materi yang semakin berkembang dan perubahan kurikulum membuat buku teks ini sering direvisi untuk semakin lebih baik lagi sebagai media pembelajaran sesuai dengan keadaan peristiwa yang terjadi. Saran penelitian kali ini, dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis berharap makalah ini dapat memberi banyaknya manfaat untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidik serta dapat menjadi acuan dan ditambahnya informasi yang dapat membantu pembaca dalam menganalisis kelayakan buku teks menggunakan teori yang dipakai. Sebagai calon pendidik, kita harus memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah atau hambatan dalam proses belajar. Baik, itu saja analisis penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.